Salam kepada dokter, perkenalkan nama saya Alvin Fredrik dari MPM 130, 110, 190, 168 dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait membuang labor pada fase 2. Berikut adalah demonstrasi dan penjelasannya. Baik, pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait outline dari proses normal labor fase 2 dan juga persiapan yang perlu dilakukan. Jadi dalam proses normal labor fase 2 ini ada beberapa hal yang perlu di-outline. Pertama, kita perlu mengetahui indikasi dan juga tanda-tanda dari proses labor fase 2. Lalu di sini kita akan mempreparasikan labor help, yaitu alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan labor. Dan ketiga, itu adalah kita harus memastikan bahwa cervix sudah fully dilated dan juga kondisi bayi ini dalam good condition untuk dilakukan vaginal delivery secara normal. Lalu kita akan mempreparasikan ibu dan juga keluarganya untuk membantu proses pendokongan bayi. 5 yaitu adalah membantu mempreparasikan alat-alat yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan labor. Lalu ke-6 kita akan membantu proses labornya. Dan ke-7 bagaimana cara menghandling bayi yang baru dikeluarkan. Untuk indikasi dan juga tanda-tanda dari labor itu ada 4. Pertama yaitu adalah ibu sudah merasakan keinginan kuat untuk mendorong si bayi. Kedua, apabila ada penambahan tekanan pada bagian rektum dan juga vagina. Ketiga, perineum sudah condong keluar. Keempat, yaitu adalah vulva dan sphincter ani terbuka. Untuk alat-alat yang dibutuhkan pada proses normal labor ini ada beberapa. Pertama, kita membutuhkan kurang lebih 4 potong handuk bersih dan kering juga yang nanti akan diletakkan di daerah sekitar ibu. Kedua, kita membutuhkan monoaural stetoskop untuk mendengarkan detak jantung bayi. Ketiga, kita membutuhkan sfigmomanometer untuk memonitor kondisi tekanan darah ibu. Keempat, kita membutuhkan chlorine solution untuk mensterilisasi sarung tangan nantinya. Kelima, ada tempat sampah medis. Keenam, ada placenta plate nantinya untuk meletakkan placenta yang diekspulsi. Ketujuh, ada kidney bin untuk meletakkan alat-alat. Kedelapan, ada mukus vakum untuk menyedot mukus yang ada pada vagina. Kesembilan, itu ada protective equipment, ada apron, boots, dan juga gloves, dan juga goggles. Ke-10, ini ada surgical clamp, kita membutuhkan 2. Lalu selanjutnya kita butuh kosher clamp untuk amniotomy. Lalu ada Foley catheter, ada syringe 3 ml, lalu ada episiotomy scissors, lalu ada umbilical clamp, dan juga ada sterile surgical glove. Selanjutnya di sini ada oxytocin ampul sebanyak 2 pieces nantinya, dan juga ada methyl ergometrin ampul 1 pieces untuk membantu menghentikan pendarahan setelah postpartum. Langkah selanjutnya setelah kita mempersiapkan alat-alatnya adalah kita akan memulai untuk melakukan pembantuan dari kelahiran ibu. Di sini kita akan menggunakan pertama-tama protective equipment yang sudah kita sediakan, yaitu pertama ada apron, boots, dan juga gloves. Setelah itu kita akan melepaskan jewelry terutama cincin dan juga bracelet. Lalu kita akan mencuci tangan kita dengan 7 langkah universal precaution supaya tangan kita bersih. Lalu setelah itu kita akan menggunakan surgical glove untuk menjaga aseptic technique. Setelah itu kita akan loading oxytocin ke dalam spuit yang akan kita ambil dari ampula. Setelah kita melakukan itu semua, kita akan memastikan terlebih dahulu bahwa ibu dan juga fetus ini dalam kondisi siap dan sedia untuk dilakukan vaginal delivery secara normal. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari vulva dan juga perineum terlebih dahulu dengan cara di wipe. Penting di wipe dari arah anterior ke posterior untuk mencegah kontaminasi dari anus ke dalam vulva. Apabila ada kontaminasi fetus di introitus vagina, perineum atau juga anus, kita akan bersihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan membuang seluruh gauze yang sudah terkontaminasi ke kontainer atau tempat sampah yang sudah disediakan. Lalu apabila memang betul terkontaminasi, kita akan menggantikan sarung tangan kita terlebih dahulu, yang dimana sarung tangannya akan diletakkan di basin yang sudah mengandung 0,5% chlorine solution untuk mensterilkan sarung tangan yang sudah kotor. Selanjutnya kita akan melakukan bimanual examination untuk memastikan bahwa cervix ini sudah secara penuh terbuka untuk dilakukan proses pelahiran. Apabila fetal membrane belum capture, di sini kita akan lakukan amniotomy apabila kembali lagi cervical dilatation sudah terbuka secara komplit. Lalu setelah ini semua dilakukan, kita akan
melepaskan sarung tangan kita seperti sebelumnya. Kita akan meletakkan di chlorine solution 0,5% selama 10 menit. Lalu setelah itu kita akan mencuci tangan kita dan melakukan selanjutnya, yaitu adalah assessment dari vital heart rate menggunakan monooral stethoscope. Di sini kita akan memastikan bahwa detak jantung bayi dalam kondisi normal itu dalam rentan 120 hingga 160 detakan per menit. Dimana apabila detak jantung bayi tidak normal, kita akan melakukan tindakan lebih lanjut sebelum dilakukan proses pelahiran. Setelah itu semua dilakukan, kita akan menginform konsen atau edukasi ke keluarga tentang proses pembantuan dalam pendorongan bayi tersebut. Di sini kita akan memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan dilatasi serviks sudah sempurna dan juga bayi ini dalam kondisi baik dan siap untuk dilakukan proses labor. Di sini kita akan menunggu hingga pushing drive itu muncul, dan sembari kita menunggu kita akan memonitor terus kondisi ibu dan juga bayi berdasarkan manajemen active phase. Di sini kita juga akan menjelaskan kepada keluarga dari ibu di mana mereka bisa membantu untuk mengencourage dalam mendorong bayi tersebut pada saat proses labor. Di sini kita akan meminta pertolongan dari keluarga untuk memprepare push position, di mana apabila nanti sudah muncul pushing drive dan juga kontraksi yang kuat, di sini kita akan meminta keluarga dari pasien tersebut untuk membantu ibunya melakukan posisi half sitting position atau posisi yang lainnya mungkin bisa membuat ibunya lebih nyaman seperti itu. Nah, nantinya apabila sudah siap untuk mendorong, di sini kita akan meng-guide bagaimana cara ibu bisa mendorong bayi tersebut dengan baik dan benar. Nantinya pada saat mendorong ini ibu akan beristirahat di dalam jangka setiap satu kontraksi ke kontraksi lainnya, dan pada saat kontraksi selesai kita akan terus memeriksa vital heart rate ketika satu kontraksi selesai. Lalu apabila pendorongan ini tidak berhasil untuk mengeluarkan bayi selama 2 jam untuk premi gravida dan juga 1 jam untuk gravida, kita perlu untuk merujuk ibu tersebut ke vaskes yang lebih lengkap fasilitasnya. Lalu sembari proses ini berjalan, kita akan memberikan fluid intake kepada ibu untuk diminum. Selanjutnya adalah apabila pushing drive belum muncul pada saat pembukaan sudah sempurna, kita akan meminta ibu untuk berjalan jongkok atau posisi aktivitas yang lainnya untuk menstimulasi pushing drive ini keluar. Setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap preparasi untuk melakukan pengeluaran bayi apabila pendorongan sudah selesai atau kepala bayi sudah muncul di vulva sebesar 5-6 cm diameternya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membantu ibu untuk bisa melahirkan anaknya atau melakukan proses labor. Setelah kita melihat adanya pembukaan vulva sebesar 5-6 cm atau ditemukannya kepala fetus dengan diameter 5-6 cm di vulva, di sana kita bisa mulai proses labor. Pertama-tama sebelum kita memulai, kita akan mempersiapkan preparasi terlebih dahulu. Di sini kita akan mempersiapkan 3 buah clean cloth yang kita letakkan di sekitar ibu. 2 kita letakkan di atas perut ibu untuk nanti digunakan untuk meletakkan bayi yang sudah dikeluarkan dan dikeringkan. Dan 1 lagi kita letakkan di bawah bokong dari ibu yang nanti kita gunakan untuk mensupport pengeluaran bayi. Setelah ini disiapkan, kita akan memeriksa ulang parturition setnya apakah alatnya sudah lengkap nanti untuk mendukung proses labor. Dan apabila sudah siap, kita akan mencuci tangan kita sekali lagi dan menggunakan sarung tangan surgical glove. Apabila sudah selesai, kita akan memulai proses labor. Pertama-tama proses labor akan kita lakukan dengan cara pengeluaran kepala dari bayi terlebih dahulu. Di sini kita akan memberitahu kepada ibunya untuk melakukan pendorongan bersamaan dengan kontraksi yang dirasakan. Dorongan yang dilakukan itu secara perlahan atau dapat dibilang bernafas dengan cepat. Di sini kita akan untuk membantu pengeluaran kepala, kita akan menggunakan tangan kanan kita diletakkan di bawah handuk yang nanti akan menyokong kepala dari bayi tersebut, dan 1 tangan lagi kita akan taruh di atas perutnya ibu, yang dimana nanti kita akan menahan defleksi kepala bayi pada saat dikeluarkan. Di sini kita akan meminta ibu untuk mendorong bayinya. Nanti apabila sudah keluar kepalanya,
Di sini kita akan memegang kepala bayi seperti berikut untuk menahan defleksinya. Apabila nanti sudah keluar dari kepalanya, kita akan membersihkan kepala terlebih dahulu menggunakan dry clean cloth juga. Kita akan bersihkan kepalanya, mukanya, hidungnya, dan juga matanya, mulutnya. Dan apabila sudah dibersihkan, kita akan memeriksa apakah ada umbilical cord yang menyangkut di sekitar daerah kepala bayi, terutama di leher. Apabila dia menyangkut secara loosely, kita bisa menyingkirkan umbilical cord dengan cara dilewatkan melalui atas kepala bayi. Apabila dia menyangkut terlalu ketat di leher bayi, maka kita akan clamp umbilical cordnya dan memotong di tempat. Setelah itu, setelah kepala sudah keluar, di sini kita akan melanjutkan dengan pengeluaran bagian shoulder, di mana nanti pengeluaran shoulder ini akan kita lakukan apabila sudah ada proses spontaneous axial rotation dari bayi. Di sini kita akan memegang kepala bayi setelah dia berputar seperti berikut nantinya posisinya. Di sini kita akan pegang secara biparietally, di mana ketika sudah berotasi kita akan mengeluarkan shoulder pertama kali itu yang menghadap ke arah anterior. Karena shouldernya yang bagian anterior, kita akan menarik kepala bayi ke arah bawah secara perlahan hingga bahu anterior bisa dikeluarkan dari pelvic atau vulva dari ibu. Setelah shoulder anterior bisa keluar, kita akan tarik kepala bayi ke arah atas secara perlahan untuk mengeluarkan shoulder posterior dari vulva ibu. Setelah ini bisa dikeluarkan, selanjutnya adalah pengeluaran body dan juga leg dari fetus tersebut, bayi tersebut, dimana ini dilakukannya dengan cara kita akan meminta ibu untuk terus mendorong sesuai kontraksi, dan kita akan tracing tangan kita ke arah badan bayi secara perlahan. Nanti apabila terus keluar secara perlahan-perlahan, kita akan terus tracing tangan kita di badan bayi tersebut, dan nanti apabila tangannya sudah kakinya sudah keluar, di sini kita akan menahan kakinya dengan cara menggunakan jari telunjuk di antara kedua kaki dan juga jari lainnya untuk menjepit kedua kakinya seperti berikut. Lalu kita akan letakkan di atas perut ibu, yang dimana di sini kita akan mengeringkan dan juga membersihkan bayi tersebut yang baru saja dikeluarkan hingga bersih dan kering. Perlu dicatat, di sini kita akan membersihkan tanpa menyingkirkan vernix dari kulit-kulit bayi tersebut. Setelah nanti bayi dibersihkan, kita akan menggantikan cloth ini menjadi cloth yang baru, yang kering lagi, yang tidak basah. Setelah digantikan, di sini kita akan memeriksa kembali apakah uterusnya sudah kosong untuk memastikan bahwa apakah ibu tersebut mengalami single parity atau menghamilkan bayi lebih dari satu. Apabila sudah dipastikan tidak ada bayi lagi, maka kita bisa dalam jangka 1 menit bersamaan kita akan memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntikan oksitosin kembali untuk mendapatkan kontraksi uterus yang baik. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan memotong umbilical cord dari bayi dan juga ibu. Caranya adalah setelah 2-3 menit, di sini kita akan mengclamping dengan disposable clamp pertama-tama dari bayi terlebih dahulu. Kita ambil 3 cm, lalu kita akan jepit. Setelah kita jepit, kita akan mendorong isi dari umbilical cord ke arah ibu. Lalu setelah kita mendorong dan membersihkan isinya, kita akan menjepit 2 cm dari disposable clamp yang sebelumnya. Nah, setelah dijepit 2 seperti ini, nanti kita akan menggunting umbilical cord di antara kedua clamp tersebut. Setelah dipotong, kita akan meletakkan bayinya di perut ibu kembali, tapi sudah tidak menggunakan handuk lagi, yaitu dengan cara skin to skin contact, di mana ibu akan berinteraksi dengan bayi. Berikut adalah demonstrasi dari normal labor stage 2. Baik dokter, sekian untuk demonstrasi dari normal labor fase 2. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, dan terima kasih atas waktunya untuk memeriksa video ini. Terima kasih.